Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Abi Berkah Nadi, STMT IPM, selaku dosen pembimbing KP dan MBKM kami. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya M. Rapli, NIM akhir 159 dan rekan saya. Sebelumnya izin, nama saya Yosindra Pratama dengan NIM akhir 137. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami, MBKM, konversi mata kuliah perancangan bangunan dan gedung. Jadi pada tugas yang kami rancang itu kami merancang gedung perkuliahan yang terdiri dari 2 lantai dan 1 basement dengan tinggi setiap lantai itu 4 meter, kemudian memiliki luas 25 meter kali 9 meter dengan material strukturnya itu beton dengan mutu 35 MPa, modulus elastisitas 4700 kali akar FC, BJTP 280, BJTS 420, dan juga menggunakan 4 dimensi atau 4 ukuran balok 200 kali 500, 250 kali 500, 300 kali 500, dan 300 kali 600. Untuk kolomnya sendiri kami menggunakan kolom tipikal dengan satu tipe saja berukuran 500 kali 500 mm. Kemudian untuk slabnya itu kami menggunakan slab setebal 150 mm. Selanjutnya mungkin penjelasan mengenai software ITAPS-nya. Jadi di sini kami memodelkan bangunan gedung tersebut menggunakan software ITAPS. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan atau permodelan bangunan gedung menggunakan aplikasi ITAPS. Untuk yang pertama, kita harus buat dulu untuk grid as-nya dan juga untuk tinggi setiap lantainya. Di mana di sini ada di menu edit, kemudian edit storage and grid system. Dan untuk story data ini adalah untuk ketinggian masing-masing lantai. Di sini ada basement, story 1 ini ada lantai 1, dan story 2 itu ada lantai 2. Jika ingin mengubahnya atau mengeditnya, bisa klik di sini. Nah, ini untuk height-nya ini adalah untuk ketinggian masing-masing lantai. Di sini kami memakai ketinggian masing-masing yaitu adalah 4 meter. Bisa dilihat di layar, dan juga untuk warnanya juga kita bisa sesuaikan. Habis itu oke. Kemudian untuk jarak antar asnya kita bisa mengaturnya di grid system. Bisa kita tambahkan di sini. Ini saya tambahkan dengan kata G1. Untuk pengeditannya bisa di sini. Nah, di sini ada namanya koordinat X dan koordinat Y. Di mana koordinat X ini adalah untuk yang horizontal, sedangkan yang Y itu adalah yang untuk vertikal. Di sini untuk yang koordinat X itu terdiri dari as A, B, C, D, E, F dengan jarak masing-masing, yaitu untuk as A itu 5 meter, untuk ke as B itu 6 meter, as C 3 meter, dan seterusnya. Sedangkan untuk koordinat Y itu menggunakan angka, yaitu ada 1, 2, dan 3. Untuk masing-masing jaraknya ada 5 meter, 4 meter, dan 2 meter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ke buat material propertiesnya. Apa saja yang akan kita gunakan? Di sini saya akan menggunakan material properties. Ada di menu define, terus material properties. Nah, yang saya gunakan di sini ada beton dan juga tulangan, di mana menggunakan mutu beton sebesar 35 MPa dan juga berat jenis tulangan polosnya itu 280 dan berat jenis tulangan ulirnya itu 420. Jika ingin mengeditnya, kita bisa di menu modify di sini. Nah, di sini ada massa per unit volume 2400. Ini kita dapat di SNI, di mana di SNI-nya itu di SNI 2847 tahun 2019, di mana berat jenisnya itu 2400. Dan juga untuk mendapatkan modulus elastisitas, kita menggunakan rumus 4700 dari akar dari FC,
di mana mendapatkan nilai sekitar 27.805,57 MPa. Sedangkan untuk angka Poissonnya itu sesuai dengan SNI yaitu 0,2. Kemudian untuk yang berat jenis tulangannya kita bisa lihat di sini juga sama menggunakan SNI 2847 tahun 2019, di mana berat jenisnya itu menggunakan 7850 kg per meter kubik, dan untuk modulus elastisitas yaitu sebesar 200.000 MPa. Kemudian jika sudah kita masukkan mutu beton dan juga tulangannya, kita buat section propertiesnya. Di menu kita bisa di menu define, kemudian section properties. Untuk frame section ini adalah untuk balok dan kolom, sedangkan slab section untuk slab ataupun plat lantai. Yang pertama kita ke frame section terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan 4 ukuran balok, di mana yang telah disebutkan di awal tadi, dan juga 1 ukuran kolom, yang menggunakan kolom tipikal. Untuk baloknya sendiri bisa ada ukuran 200 x 500 mm, 250 x 500 mm, 300 x 500 mm, dan juga 300 x 600 mm. Jika ingin melihat atau mengeditnya, kita bisa di menu modify. Nah, di sini materialnya kita masukkan mutu betonnya yaitu 35, dan juga di sini kita masukkan ukurannya yaitu 500 x 200 mm. Untuk reinforcement-nya kita bisa lihat di sini, di mana longitudinal bars-nya menggunakan BJTP 280 dan TS-nya menggunakan BJTS 420. Untuk kolom tersendiri, kita bisa menggunakan juga untuk mengeditnya di menu modify, di mana sama menggunakan mutu 35 juga, dan ukurannya yaitu 500 mm x 500 mm. Nah, ini untuk menggunakan tulangan BJTP 280 dan juga BJTS 420. Nah, untuk momen inersianya untuk kolom itu menggunakan 0,7 sesuai dengan SNI, dan juga kalau tadi untuk balok yaitu sebesar 0,35. Untuk balok sendiri sebesar 0,35. Kemudian kita masuk ke modeling kolom dan baloknya, di mana jika ingin melakukan modeling kolom, kita bisa menggunakan menu di sini ada quick draw kolom. Bisa kita pencet. Nah, untuk propertinya kita bisa pilih ke kolom, karena kami pakai 1 jenis kolom, 1 ukuran kolom, bisa kita klik langsung kolom, dan juga langsung kita bisa taruh di titik-titik yang sesuai dengan desain rencana. Misalnya begini. Nah, ini saya ambil contoh. Ini untuk kolom. Sedangkan kalau untuk balok, kita bisa menggunakan menu quick draw beams atau kolom. Nah, propertinya kita bisa pilih sesuai dengan balok yang akan kita gunakan, dan kita sesuaikan dengan gambar rencana. Misal kita menggunakan balok ukuran 30 x 50 cm. Tinggal kita taruh di sini. Nah, ini kita sesuaikan dengan desain yang ada di gambar rencana. Itu untuk balok. Sedangkan untuk slab, kita bisa memakai menu sini ada draw rectangular floor ini, dan untuk propertinya kita bisa ganti ke plat. Nah, mohon maaf, ini menunya yaitu quick draw floor. Yang tadi, mohon maaf, yang benar itu quick draw floor. Untuk propertinya kita bisa pakai plat sesuai dengan di material properties tadi atau di section properties tadi, dan kita bisa langsung desain sesuai dengan
yang kita yang kita rencanakan sesuai dengan gambar rencana. Misal contoh seperti itu. Karena di sini kami sudah melakukan pendesainan, maka bisa kita munculkan hasil desain yang telah dilakukan. Sini kita bisa munculkan menu kolom, beams, dan plat lantai. Apply, juga oke. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Dan jika kita mau menampilkan extrude view, kita bisa menggunakan menu di sini dan use ini kita aktifkan kedua-duanya. Nah, seperti itu tadi untuk modeling balok, kolom, dan platnya. Kemudian kita masuk ke masukkan nilai spektrum gempa, di mana menunya itu ada di define, kemudian function, dan juga ada respons spektrum. Nah, di sini saya menamakannya gedung perkuliahan 1, di mana menggunakan ICE7 strip 10, di mana modify. Nah, yang sebenarnya yang kita cari itu ada nilai SS dan S1, di mana nilai ini bisa kita dapatkan di RSA Cipta Karya di website. Nah, ini website yang tadi sudah saya cari, di mana kita bisa masukin garis lintang dan garis bujur sesuai dengan koordinat gedung yang dibangun. Nah, di sini kelasnya kita ganti ke kelas tanah sedang. Nah, kita mendapatkan nilai SS dan S1 yaitu 1,2644 dan juga 0,5368. Dan bisa kita masukkan ke dalam sini. Dan juga side class-nya kita ubah ke D. Itu, kemudian kita ketik oke. Nah, ini udah spektrum gempanya sudah masuk. Dan kemudian kita masukkan ke pusat masanya, yaitu ada di menu define, kemudian mass source. Nah, di sini kami sudah menamakan namanya pusat massa, dan untuk melihat atau untuk mengeditnya bisa dimodify, di mana didapatkan nilai date, live, dan SIDL-nya itu 1, 3, dan 1, di mana sesuai dengan SNI yang berlaku, di mana SNI yang digunakan yaitu SNI 1729 tahun 2019. Nah, kemudian oke. Jika sudah kita masukkan, lalu kita bisa masuk ke menu define lagi dan kita masukkan load patterns-nya di sini. Nah, di sini kita masukkan semua nilai-nilai yang ada, di mana ada date, live, SIDL, RR, static X, static Y, sampai push X dan push Y. Di mana yang kita masukkan nih untuk nilai date-nya diganti dengan angka 1. Kemudian oke. Nah, jika sudah masuk, kita lanjut ke define dan juga ke menu load cache di sini. Nah, untuk load cache sendiri kita di sini menambah nilai gravitasi dan juga nilai spektrumnya, spektrum X dan spektrum Y. Bisa kita lihat di menu modify. Nah, di sini kita masukkan nilai spektrum X, spektrum Y, dan juga nilai gravitasinya. Kemudian kita pencet OK. Setelah itu kita masukkan kombinasi pembebanannya, yaitu di load combination. Nah, di mana untuk ini kita menggunakan LRFD karena kita mau menganalisis pembebanan di struktur atas, yaitu yang mencakup kolom, balok, plat, dan sebagainya. Jika kita mau pembebanan struktur bawah, kita bisa menggunakan ASD. Seperti kita ke pondasi dan sebagainya. Untuk LRFD ini terdiri dari 36 kombinasi, di mana 36-nya ini harus kita masukkan datanya satu persatu. Ini contoh di LRFD-nya, di satu LRFD yang pertama.
di mana kita memasukkan nilai date dan SIDL-nya. Scale faktornya ini juga diketahui dari SNI, di mana SNI-nya SNI 1729 tahun 2019 yang harus kita tambahkan satu persatu di sini. Jika sudah 36 kombinasinya sudah masuk semua, lalu kita pencet menu envelope, di mana envelope ini untuk penggabungan seluruh LRFD. Nah, untuk LRFD-nya masuk semua di sini. 36-nya. Kemudian kita pencet OK. Setelah semua kombinasi pembebanannya masuk, barulah kita run untuk mencari concrete desainnya. Ataupun kita cari juga landutan dan defleksinya. Di mana kita kunci dulu, kita lock dulu. Dan kemudian kita run analisis di sini. Untuk ini kita save dulu. Tabs. Nah, memang membutuhkan waktu untuk merun ini. Resume lagi. Lanjut. Udah. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari running lanjutannya. Bisa kita lihat di sini di gambar 3D-nya. Kemudian untuk running concrete design, kita bisa ngetik di sini concrete frame design. Nah, untuk hasilnya juga akan ditunggu. Nah, hasilnya di mana jika tidak ada garis-garis yang berwarna merah, berarti struktur ini adalah aman. Jika ada merah-merah, berarti harus ada yang ditinjau ulang. Bisa kita, jika masih merah, bisa kita memperbesar dimensinya, ataupun memperkecil torsi, ataupun memperbesar mutu betonnya. Kemudian kita masuk ke tahap pushover, di mana tahap pushover ini digunakan untuk mengetahui jika terjadinya gempa, itu bangunan ini akan rusak parah ataupun tidak. Yang pertama itu kita ke menu select. Sebelumnya kita buka dulu, kita unlock dulu. Oke. Dan kemudian kita ke menu select. Terus select lagi dan juga properties. Nah, di sini kita ke menu frame section. Nah, kalau kita mau ninjau kolom, balok utama yang kita blok dan juga baloknya yang bersinggungan langsung dengan kolom. Di sini balok utamanya ada yang berukuran 300 x 500 dan 300 x 600. Kemudian kita pencet select dan kemudian close. Nah, kemudian kita ke menu assign dan juga frame, kemudian kita hinges di sini. Nah, untuk relative distance-nya kita ubah jadi 1, kemudian tambah. Nah, karena kita ingin meninjau kolom, kita meninjau balok, kita menggunakan steel beams flexure, di mana degree of freedom-nya yaitu meter kubik. Dan kita pencet OK. Oke. Nah, di sini kita pencet OK. Nah, ini udah ketahuan sendi-sendinya untuk hasil pushover-nya. Dan juga kita melakukan yang kedua, yaitu select lagi, dan juga properties, ke frame section. Sekarang kita mau meninjau balok. Kalau kita meninjau balok, berarti kolomnya yang kita pilih. Kemudian pencet select, dan juga close. Nah, kemudian kita pilih lagi di assign, frame, dan juga hinges lagi.
relative distance-nya kita ke 1. Dan juga ini karena kita tadi milih kolom, kita pakai style kolom. Dan juga degree of freedom-nya jika kolom yaitu M2. Lalu kita pencet OK. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah hasilnya jika balok dan kolom sudah di pushover, dan kemudian kita pilih ke menu analyze, lalu set load run. Nah, yang aktifkan ke menu run yaitu ada di modal, dead, live, DL, lalu spektrum X, spektrum Y, juga gravitasi dan juga push. Itu yang kita run. Dan kita save di sini filenya. Kita save dulu. Mulai play. Ya. Dan ini adalah hasilnya, hasil analisis message-nya. Kita pencet down. Nah, jika kita ingin melihat grafiknya, kita bisa ke menu display, kemudian ke static pushover curve. Nah, untuk plot tipenya kita ganti ke VEMA 440 EL. Nah, yang ini adalah muncul grafiknya, di mana yang kita gunakan yaitu ada di nilai SD-nya ini. Ada di menu SD-nya sebesar 1,42, di mana nilai ini yang digunakan untuk mencari nilai yang kita buat agar mengetahui ketika terjadinya gempa, gedung ini apakah bisa menahan kekuatan gempa tersebut ataupun rusak. Mungkin kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rafli. Saya kembalikan. Baik, demikian tadi proses pemodelan daripada gedung yang kami desain 2 lantai dengan 1 basement. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan nilai maksimal drip itu 0,157 meter. Sehingga level kinerja gedung adalah immediate occupancy (IO). Berarti jika terjadi gempa pada gedung ini masih berada di tahap aman. Risiko korban jiwa dari kegagalan struktur tidak terlalu berarti dan dapat segera difungsikan atau beroperasi kembali. Mungkin sekian dari presentasi kami untuk mata kuliah konversi perancangan bangunan gedung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.